Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup TNI! Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup TNI! Emang kalau Habib boleh buat acara? Oh, kalau berserban berjubah boleh buat acara? Cuma didenda 50 juta, ya sudah kami buat konser musik. Ntar kami bayar 50 juta. Warung-warung kecil sampai warung-warung besar, setiap ada orang yang berkumpul, dibubarkan. Dan mau tidak mau, mereka akhirnya menutup warung mereka. Banyak kita lihat tersebar di YouTube bahwa ada acara-acara pernikahan karena memang sudah menjadi aturan, maka acara tersebut harus dibubarkan. Tapi kita melihat acara pernikahan yang dikemas dengan acara maulid begitu ramai, melanggar banyak aturan. Pemerintahan tidak berani membubarkan, malah yang saya dengar menyumbang 20.000 masker terhadap orang yang hadir di tempat tersebut. Bukankah ini akan menimbulkan kecemburuan sosial? Kita sedang menghadapi wabah yang sampai hari ini belum selesai. Kita khawatir nanti akan ada klaster-klaster baru. Dan masalah ini tidak akan selesai-selesai kalau setiap orang tidak bisa menahan egonya. Kalau setiap orang mengedepankan emosinya. Kalau setiap orang anggar jago dengan jamaahnya. Ada lonte hina Habib. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat Malim Mudo dimana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan tetap memakai masker apabila berpergian. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang laisa kamitslihi syai', yang berbeda dengan segala sesuatu apapun. Saya secara pribadi hari ini bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala kenalkan saya dengan ajaran agama Islam dari lisan orang-orang yang lembut, dari lisan orang-orang yang tidak suka mengeluarkan kata-kata yang kasar, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Alhamdulillah, saya hari ini kenal agama Islam dari lisan-lisan orang yang mengeluarkan kata-kata dengan sangat indah. Dan saya bersyukur hari ini Allah jadikan saya dan kita, alhamdulillah, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata para ulama, bibir beliau selalu tampak tersenyum. Kata-kata yang keluar dari lisan beliau tidaklah kata-kata yang kasar lagi kotor. Beliau tidak pernah memaki orang di atas mimbar. Beliau tidak pernah mencaci orang di hadapan orang ramai. Maka pantaslah ketika beliau
digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang insan yang memiliki akhlak yang agung. Sahabat-sahabat Malimudo yang Malimudo muliakan, ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa harapan kita bahwa kehadiran para ulama sebagai pewaris Nabi yang tidak hanya mewarisi ilmunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga mewarisi akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat senang ketika mendengar ada seorang yang pulang kembali ke Indonesia dengan tujuan untuk merevolusi akhlak. Tapi saya secara pribadi setelah melihat gerakan beliau ketika pulang, justru saya pribadi sangat kecewa. Yang pertama, ketika pulang beliau kumpulkan orang, membuat acara maulid. Kemudian dalam acara maulid tersebut keluar kata-kata yang kasar, keluar kata-kata yang kotor dari mulutnya, dan itu disaksikan oleh ribuan jamaah umat Islam. Kemana arah dari revolusi akhlak yang ingin beliau bentuk, yang ingin beliau bina, yang ingin beliau bimbing? Kita sangat mengharap bahwa ulama-ulama kita hadir, kemudian mencontohkan akhlak yang baik kepada umat Islam. Tapi sekali lagi saya katakan, saya dikecewakan secara pribadi dengan kata-kata dan sikap beliau. Seolah-olah langkah-langkah yang dibuat adalah ingin membenturkan masyarakat dengan negara. Seolah-olah langkah yang dibuat ingin membenturkan masyarakat dengan kepolisian, dengan TNI, dengan mengumpulkan orang ramai, dan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran daripada protokol kesehatan COVID-19 pada acara tersebut, di mana banyak orang yang tidak menggunakan masker, di mana banyak orang yang tidak menjaga jarak. Bukankah seorang ulama, bukankah seorang yang mewarisi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan taat terhadap aturan-aturan negara selagi aturan-aturan tersebut tidak melanggar syariat agama? Maka saya sekali lagi mengatakan bahwa saya dan mungkin banyak orang dikecewakan ketika ada orang yang membuat acara nikahan kecil-kecilan, kemudian acara tersebut dibubarkan. Ketika ada orang yang berkumpul di kafe, ketika ada orang yang berkumpul di tempat-tempat makan, di warung-warung, maka perkumpulan itu dibubarkan. Banyak orang yang susah dan sulit akibat COVID ini. Banyak warung-warung yang harus tutup karena setiap ada orang yang berkumpul kemudian dibubarkan. Warung-warung kecil sampai warung-warung besar, setiap ada orang yang berkumpul dibubarkan. Dan mau tidak mau mereka akhirnya menutup warung mereka. Banyak kita lihat tersebar di YouTube bahwa ada acara-acara pernikahan karena memang sudah menjadi aturan, maka acara tersebut harus dibubarkan. Tapi kita melihat acara pernikahan yang dikemas dengan acara maulid begitu ramai, melanggar banyak aturan. Pemerintahan yang tidak berani membubarkan, malah yang saya dengar menyumbang 20.000 masker terhadap orang yang hadir di tempat tersebut. Bukankah ini akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat-masyarakat yang lain yang selama ini ketika mereka sudah berikan panjar terhadap makanan, mereka sudah panjar sound system, mereka sudah panjar teratak, mereka sudah panjar pelaminan,
akhirnya membatalkan acara mereka karena harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Saya harap bahwa pemerintah, khususnya pemerintahan DKI, bertindak tegas terhadap siapa saja. Tidak hanya kepada umat Islam, tapi kepada umat yang lain. Tidak hanya kepada orang-orang yang menengah ke bawah secara ekonominya, tetapi juga kepada orang-orang yang menengah ke atas. Tidak hanya kepada orang-orang yang memiliki jumlah massa yang sedikit, tetapi orang-orang yang memiliki jumlah massa yang besar. Pemerintah harus tegas. Siapapun mereka yang ingin menciptakan kerusuhan, perpecahan di negara ini, kita berharap bahwa jangan ada lagi pembiaran terhadap acara-acara yang mereka lakukan, karena efeknya sangat besar. Yang pertama, kita sedang menghadapi wabah yang sampai hari ini belum selesai. Kita khawatir nanti akan ada klaster-klaster baru, dan masalah ini tidak akan selesai-selesai kalau setiap orang tidak bisa menahan egonya. Kalau setiap orang mengedepankan emosinya, kalau setiap orang anggar jago dengan jamaahnya, gak akan selesai ini kasus. Yang kedua, saya khawatir nantinya akan terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan melihat, oh, emang kalau Habib boleh buat acara? Oh, kalau berserban berjubah boleh buat acara? Cuma didenda 50 juta, ya sudah kami buat konser musik. Ntar kami bayar 50 juta. Ya sudah kami buat acara besar-besaran, ntar kami bayar 50 juta dendanya. Akan terjadi kecemburuan sosial, dan khawatirnya nanti ini akan memancing kepada perpecahan negara. Dan ini sangat kita khawatirkan. Jangan sampai ini terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin bahwa pemerintah bisa bertindak tegas, aparat kepolisian, TNI bisa bertindak tegas terhadap hal ini. Siapapun, seharusnya justru bagi saya, orang yang paling taat terhadap aturan itu adalah orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu agama, orang yang dikatakan ulama, orang yang dikatakan alim, orang yang dikatakan mengerti ilmu-ilmu agama. Justru mereka yang harus menunjukkan bahwa mereka taat terhadap aturan pemerintah. Karena ini adalah contoh daripada akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak guru-guru ngaji yang akhirnya meliburkan pengajian mereka. Biasanya mereka menerima beras, menerima sumbangan uang dari orang-orang tua daripada murid yang mereka ajar, yang mereka didik. Di masa pandemi ini mereka sabar. Berapa banyak pengajian-pengajian yang harus di stop, mereka sabar, mereka ikhlas menerima itu semua. Kenapa? Limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Tapi sangat disayangkan ada sikap-sikap orang yang katanya berilmu, yang katanya ulama, yang katanya keturunan baginda Nabi SAW, tetapi tidak bisa mencontohkan bagaimana akhlak Nabi SAW. Terakhir, saya ingin katakan bahwa saya secara pribadi tidak pernah mengajarkan siapapun untuk benci kepada habaib. Jangankan kepada habaib, kepada yang non habaib saja, saya tidak pernah ajarkan mereka untuk benci kepada siapapun. Karena guru kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Saya tidak pernah mengajarkan santri-santri saya untuk membenci Pak Nur Sugi, nggak pernah. Saya tidak pernah ajarkan santri-santri saya untuk membenci Pak Mahir At-Tuwailibi, nggak pernah. Saya tidak pernah mengajarkan santri-santri saya untuk membenci Ibu Nikita Mirzani, membenci Bapak Abu Janda, enggak pernah. Tidak pernah saya mengajarkan mereka untuk membenci siapapun, karena Islam hadir adalah sebagai rahmat untuk alam.
Islam hadir adalah rahmatan lil alamin. Untuk sekalian alam, tidak hanya kepada yang taat saja, tetapi Islam hadir juga kepada yang maksiat. Tidak hanya kepada manusia saja, kepada yang selain manusia, Islam hadir sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Tidak pernah ulama-ulama kita mengajarkan kita untuk mencaci maki siapapun di atas mimbar. Tidak pernah. Kita tidak benci kepada habibnya, kita tidak benci kepada ustadznya. Tetapi ketika perbuatan mereka melanggar hukum, maka kita minta kepada aparat agar menindak ini. Jangan tebang pilih. Harus ingat apa yang dikatakan oleh dai sejuta umat kita, Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa hukum jangan seperti pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hati-hati, karena nanti siapapun yang memiliki sifat seperti itu, ketika ke bawah dia berlaku seolah-olah dia adalah orang yang paling adil, tetapi ketika ke atas dia tumpul. Gak bisa kau ngomong apa-apa, malah ngasih sumbangan 20.000 masker. Gak bisa kau ngomong apa-apa. Hati-hati, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan minta pertanggungjawaban Bapak dan siapapun selain daripada Bapak. Dan saya yakin sahabat-sahabat tahu siapa yang saya maksud. Inilah kiranya ungkapan atau luapan kekecewaan saya terhadap beberapa pihak. Semoga negara ini tetap aman, kondusif, damai. Kita mendoakan kepada pemerintah kita, kepada aparat kita, baik aparat kepolisian atau TNI, tetap sabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.